Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nur Rahman Hidayat. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang kisah kami, saya dan istri saya, melunasi hutang rumah kurang dari 4 tahun. Mungkin lebih tepatnya kurang dari 1,5 tahun, dengan nilai 200 juta lebih. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya teman-teman dukung channel ini dengan cara mensubscribe dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru dari kami. Dan jangan lupa like dan share supaya teman-teman yang lain tahu. Ya, langsung saja kita ke materi. Cekidot. Baik. Di sini saya akan mencoba menceritakan menggunakan sebuah grafik ya, supaya ceritanya lebih enak dan teman-teman bisa lihat KPR saya saat itu 230 juta dengan bunga 9,6%, suku bunga menyesuaikan, kemudian tenor 15 tahun, dan angsuran yang pertama adalah 2.400.000-an dari April 2016 sampai Agustus 2018. Kemudian angsuran yang kedua itu 1.800.000-an dari bulan September 2018 sampai Desember 2019. Nah, nanti turunnya seperti apa dan kenapa nanti kita coba jelasin juga. Di situ juga ada garis merah itu yang menyatakan bunga, sedangkan yang hijau itu pokoknya. Nah, saya mulai kredit KPR itu di bulan Februari akhir di sebuah bank. Nah, di situ saya coba tanyain karena mindset saya dari awal pengen segera lunasin rumah gitu, walaupun belum ngerti riba ya. Nah, di situ saya coba nanyain kalau seandainya saya melunasi rumah ini sebelum tenornya atau temponya 15 tahun seperti apa. Nah, ternyata dikasih tahu bahwa akan ada penalti sebesar 1% dari sisa pokok. Saya waktu itu mikirnya cukup besar juga ya, tapi oke lah, nggak apa-apa. Nah, kemudian dilakukan cicilan awal atau angsuran awal di bulan April, dan di akhir tahun 2016 itu bunga yang saya bayarkan adalah 16.500.000, sedangkan pokoknya 5.600.000. Saat itu belum tahu komposisi antara bunga dan pokok, jadi berjalan seperti biasa, nggak ada apa-apa. Nah, di situ saat itu saya juga masih single dan baru menikah itu di akhir tahun 2016 dengan istri saya. Nah, dan saat itu juga saya coba usaha di bidang peternakan dan hobi. Nah, di situ selain dari itu, saya pada dasarnya adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan dibilang terbesar ya, memang besar gitu di Indonesia. Nah, istri saya juga seorang karyawan tapi beda perusahaan. Nah, kita masih sama-sama kerja, tapi di sisi lain saya bikin usaha peternakan burung atau hobi saat itu. Nah, di pertengahan tahun istri saya resign, atau tepatnya bulan Mei resign, tapi langsung bikin usaha jualan baju muslim dan muslimah. Nah, istri saya punya usaha, saya punya usaha, dan saya masih kerja. Nah, kemudian di akhir tahun 2017 itu bunga yang saya bayarkan itu adalah 38 jutaan, sedangkan pokoknya adalah 13.600.000-an. Nah, saat itu masih belum tahu komposisi bunga dan pokoknya. Nah, baru tahu itu ketika di awal tahun 2018 saya coba nanya ke bank, sisa pokok saya itu kurang berapa sih? Nah, ternyata dikasih tahu kurangnya adalah 215 jutaan. Di situ shock. Karena apa ya? Uang yang masuk atau angsuran yang saya keluarkan itu kurang lebih totalnya 50 jutaan, tapi baru kebayar pokoknya 15 juta.
15 juta, artinya KPR 230 kurangi 15 kan 215 ya. Nah, jadi cuman 230 kurangi sisa pokok saya 215 baru kebayar 15 jutaan. Nah, itu munculkan motivasi saya lagi untuk segera ngelunasin hutang. Di situ saya juga tahu bunganya berapa saat itu. Nah, akhirnya nambah. Waktu itu bunga yang dibayarkan itu sekitar 1.800.000-an, sedangkan pokoknya itu cuma 600 ribuan gitu. Jadi 1 banding 3 ya, seperti dilihat garis yang merah dan yang warna hijau itu perbandingannya memang 1 banding 3 seolah-olah. Nah, di situ juga kelihatan dari awal sampai akhir tahun 2017 itu antara dua garis merah dan hijau itu gapnya makin jauh. Artinya yang merah makin naik, itu artinya selisih bunganya atau bunganya itu gede. Nah, di situ tahu bunganya gede. Nah, di pertengahan tahun 2018 itu mulai belajar tentang riba, karena ada selentingan dari saudara lah, dari teman-teman lah terkait riba. Ternyata yang dulunya tak pikir itu riba itu yang berdosa itu orang yang memberi pinjaman, karena ngomongnya kita yang terzalimi dan mereka yang bersenang-senang di atas penderitaan kita. Nah, ternyata saya salah gitu. Ternyata yang termasuk orang yang masuk dalam golongan riba itu orang yang memberi pinjaman, yang pertama. Yang kedua adalah orang yang meminjam. Kemudian yang ketiga adalah saksi. Dan yang ketiga adalah sekretaris atau administrasi. Yang keempat adalah 2 orang saksi. Itu dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah bersabda seperti itu. Nah, dan hadis itu sahih. Nah, dan ketika baru ngerti di bulan Juli akhirnya memutuskan untuk mulai berhijrah, dan saat itu punya uang 50 jutaan lebih dikit. Akhirnya buat bayar ekstra cicilan atau pokok, ngebom lah kalau istilahnya, 50 juta, dan sisanya tinggal dikit. Uang saya yang penting cukup buat kebutuhan sehari-hari. Nah, di situ kita bayarin 50 juta, dan di bulan Agustus itu angsuran kita bunganya adalah 52 jutaan, sedangkan pokoknya adalah 19 juta 400 ribuan. Nah, karena bayar ekstra cicilannya di bulan Juli, akhirnya di bulan Agustus itu masih belum terhitung simulasi baru atau cicilan baru, dan baru terhitung itu di bulan September, yaitu karena pokoknya jadi naik, di awalnya 19 jutaan jadi 69 juta 900 ribuan, sedangkan bunganya ada 53 juta 300 ribuan. Nah, di situ dilakukan simulasi ulang, perhitungan ulang, di mana akhirnya angsurannya adalah jadi 1.800.000 ribuan. Walaupun pada dasarnya ada 2 opsi sih, angsurannya yang turun atau tahunnya yang turun. Saat itu saya mikir angsurannya yang turun aja supaya agak entengan dan bunganya nggak terlalu banyak yang di bank. Akhirnya itu yang dipilih. Nah, di situ walaupun kehilangan 50 juta dan uangnya terbilang di dompet atau di ATM itu habis atau cukup untuk hidup,
Justru di situ hati saya itu ngerasa adem gitu, adem, ya enteng aja gitu. Nah, di situ enteng, dan qadarullah di bulan Oktober 2018 akhir itu kita punya rezeki lagi. Oh ya, saat bayar ekstra cicilan saya sempat nanya, kalau seandainya saya ngelunasin rumah dalam waktu dekat bisa nggak sih? Oh, ternyata nggak bisa. Itu baru bisa dilunasi itu di bulan Oktober 2019, karena ketentuannya adalah ini dilakukan perhitungan ulang itu bulan September angsurannya mulai, simulasi angsurannya baru itu. Nah, syaratnya adalah ditambah 13 bulan lagi kalau mau ngelakuin ekstra cicilan atau pelunasan. Ya karena nggak bisa, akhirnya di bulan Oktober akhir kita dapat rezeki, kita nggak tahu uang itu mau diapain. Daripada uang itu nganggur, akhirnya kita kembangin usaha kita, yaitu yang tadinya istri jualannya di rumah akhirnya pindah ke toko, dimana saat itu sewanya itu 1 tahunnya 18 jutaan per tahun. Nah, tapi toko itu benar-benar kosong, belum isi apa-apa. Nah, akhirnya saya coba nego sama pemilik tokonya supaya kalau per 6 bulan gimana, jadi bayarnya 9 juta setengahnya itu. Dia mau, akhirnya sisanya saya coba uangnya pakai buat renovasi toko, dalam arti di situ isi pernak-pernik, gantungan, etalase, bahkan pintu kaca, dan AC itu. Dan kalau dihitung-hitung totalnya saat itu 21 jutaan untuk 6 bulan ke depan. Nah, saat itu ya usahanya lancar, dan di awal kita memang udah punya satu karyawan dengan gaji per bulannya adalah 2 juta. Kemudian di akhir tahun 2018 itu pokoknya adalah 71.700.000-an, sedangkan bunganya adalah 57.100.000-an. Nah, kemudian usaha kita berjalan lancar, normal. Di bulan April itu sebelum Lebaran, karena prospek kedepannya baik, akhirnya kita tambah lagi 6 bulan 9 juta. Jadi berakhir di bulan Oktober 2019. Nah, di situ jualannya alhamdulillah lancar. Nah, setelah Lebaran, kan biasanya kalau sebelum Lebaran naik-naiknya tuh. Nah, setelah Lebaran habis itu turun drastis gitu. Ya itu wajar, biasa gitu kalau masa jualan baju gitu. Nah, akhirnya itu turun. Qadarullah, selain dari turunnya itu, ternyata akses jalan di depan toko yang tadinya buat wirawiri mahasiswa atau para pekerja untuk kerja, ternyata jembatan di situ itu direnovasi selama 4 bulan. Nah, dan jembatan itu nggak bisa dipakai sama sekali, nggak ada temporary jembatan. Akhirnya secara perekonomian di situ mandek atau mati. Nah, penjualan kita turun drastis. Nah, kita hanya cuma bisa online, paling turun drastis. Nah, akhirnya memaksa kita untuk nego sama karyawannya kalau gajinya diturunin jadi 1,5, mau apa enggak. Ternyata enggak mau, dan terpaksa kita harus ganti karyawan, dan alhamdulillah ada gantinya yang mau terima 1,5 juta. Nah, di situ setelah dapat pengganti, akhirnya tibalah masa dimana mau habis kontrak. Nah, di situ mau habis kontrak di bulan Oktober 2019.
Nah di situ apa ya, ada ada rasa dimana ada pilihan dimana kita harus ngelunasin rumah, tapi kita juga harus perpanjangan toko. Nah akhirnya kalau dihitung-hitung uangnya itu kalau buat bayar toko potensinya kurang atau bahkan malah rugi sama sekali, atau bisa jadi untung tapi itu masih gambling. Nah akhirnya karena prioritas kita adalah ngelunasin rumah, akhirnya saya dan istri diskusi bagaimana kalau seandainya jualannya pindah lagi ke rumah gitu. Karena nggak berani gambling, akhirnya kita harus ikhlasin yang namanya toko, kita ikhlasin yang namanya karyawan, yang pada dasarnya itu adalah kebanggaan kita gitu. Apa ya, punya sebuah usaha, punya sebuah toko dan punya seorang karyawan itu kebanggaan buat kita. Walaupun saya kerja di sebuah perusahaan yang gede, saya malah lebih bangga itu gitu. Nah ternyata kita harus ngerelain itu semua, harus berani ngelepas itu semua ya, karena karena memang ini konsekuensi hijrah itu. Ya udah akhirnya kita harus rela. Setelah itu ternyata usaha saya yang di bidang peternakan itu juga dibilang rugi, itu kehilangan uang sekitar 50 jutaan lebih. Ya konsekuensi usaha sih sebenarnya. Ketika kita punya mimpi ya, mimpi itulah mimpi kita ya. Kalau kita dapat ya dapat gede, kalau kita rugi ya rugi gede. Nah kita kehilangan toko, kehilangan karyawan, bahkan rugi usaha peternakannya. Nah terlebih lagi saat itu selentingan tetangga itu nggak enak gitu. Salah satunya saat itu ada selentingan lah, istri saya dibilang kok HP-nya jelek, udah retak kok nggak diganti itu. Padahal pengusaha gitu kan. Nah di sisi lain istri saya cuman ya senyum aja gitu dan cerita sama saya bilang ya udah sabarin aja dulu ya, fokus kita memang lagi banyak, fokus kita adalah lunasin rumah. Ya udah kita pakai apa yang bisa kita pakai, toh ini masih bisa dipakai kok. Istri saya coba ngertiin. Nah ada selentingan yang lain gitu. Motor saya dan istri saya itu pada dasarnya motor lama. Kalau motor saya itu Mega Pro tahun 2003. Kondisinya acak-acakan gitu. Dalam arti bodi udah pada retak, pada pecah. Bahkan tangki itu tambal-tambalan gitu, bocor tambal-tambalan. Itu wah udah gak karuan lah motor. Kalau dibilang ini sebuah karyawan sering lembur loh, masa beli motor aja nggak bisa ya, karena fokusnya bukan itu, karena fokusnya adalah lunasin rumah. Selentingan itu nggak saya dengerin karena ya memang bukan itu targetnya. Istri saya pun motornya motor lama itu, motor 2011 mungkin, saya nggak tahu, saya lupa, tapi belum pernah ganti motor dari awal nikah. Bahkan waktu baru awal kerja kali dia baru punya motor. Nah itu belum ganti. Saya pun juga belum ganti dan belum punya motor yang lain itu.
Bahkan tetangga itu rumahnya udah bagus-bagus, udah direnovasi, bahkan ada yang punya mobil itu. Nah sedangkan saya sendiri rumah aja direnovasi belum, dicat aja tembok depan sama tembok dapur itu belum dicat, kamar mandi juga belum dicat. Nah itu wah apa ya, acak-acakan lah. Bahkan kalau orang nilai ya itu tadi, kerja di perusahaan besar, lembur sering, istrinya usaha iya, tapi kok jadi kayak seolah-olah masa sih semiris ini gitu hidupnya dia. Nah ya kalau kita mah cuek-cuek aja gitu. Nah akhirnya dari buah kesabaran itu, selain dari apa ya, kehilangan toko, kehilangan karyawan, rugi 50 juta, diomongin gak enak, terus orang tua dan mertua itu pengen anaknya punya mobil, walaupun sebenarnya kalau nyicil mobil itu bisa, tapi karena udah gak mau kayak gituan, atau riba atau kredit atau nambah utang, gak mau, fokusnya adalah rumah. Orang tua dan mertua itu ngerti karena gak maksain, memang bukan nuntut sih, tapi cuman impian aja, impian, tapi dibalikin lagi ke anak-anaknya. Kalau prioritasnya adalah rumah ya bu, silahkan, itu orang tua mah cuman bisa ngedoain gitu. Dan qadarullah setelah ujian-ujian berat itu di bulan 2019, bunganya yang saya bayarkan adalah 72 jutaan, sedangkan pokoknya saat itu jadi 79 jutaan. Nah di bulan Desember ini pada dasarnya uang itu udah terkumpul di akhir bulan Desember, tapi saat mau bayar bank ternyata mereka mau terima pelunasan itu di tanggal 1 sampai 15. Nah karena waktu itu lewat tanggal itu, qadarullah gitu ya, akhirnya memutuskan mundur di bulan Januari. Tapi di tanggal 1 kan tanggal merah ya, akhirnya di tanggal 2 saat itu kita ngelakuin pelunasan. Nah pelunasannya adalah kurangnya adalah 150 juta, tapi kan masih ada yang namanya penalti ya, penalti sebesar 1% dari sisa pokok, yaitu 1.500.000-an. Sedangkan itu harus nambah cicilan 1 bulan berikutnya 1.800.000-an. Totalnya yang saya bayarkan itu saat itu 153 jutaan lah. Nah waktu itu langsung alhamdulillah lunas. Dan apa ya, di balik ujian yang berat itu ada hikmah yang gak terfikirkan oleh pikiran saya. Bahkan yang tadinya saya berpikir kalau nggak nyicil kapan punyanya, ternyata itu terbantahkan. Nah saya tadi sempat cerita bahwa kami nyewa toko 30 juta per tahun, seolah-olah ya, maksudnya sambil ngisi, artinya kalau dibagi per bulan artinya 2,5 jutaan. Sebelum cerita itu, sebelumnya setelah kehilangan toko, saya dan istri itu sempat berkomitmen untuk kehilangan rumah. Dalam arti kalau di akhir tahun ini masih belum bisa ngelunasin juga, ini rumah harus dijual, tapi dengan catatan dijual cash ya. Ya, walaupun saat itu mungkin kurangnya 50 jutaan. Ya kalau seandainya saya jual cash gitu, ya kalau seandainya harga rumah baru itu 450 jutaan belum siap pakai, tapi rumah saya udah siap pakai,
Kalau seandainya 450 juta laku, ya kurangi 50 juta karena masih kurang buat bayarnya. Seandainya orang tersebut mau nalangin dulu, habis itu dia beli gas. Nah, artinya saya punya uang 400 jutaan ya. Nah, di situ kalau dipikir-pikir 400 juta itu banyak. Nah, artinya kita kehilangan semua nih. Kehilangan toko, mulai dari nol lah, kehilangan toko, kehilangan rumah, kehilangan segalanya. Nah, di situ tapi kita dapat misalkan 400 juta. Di situ kalau seandainya uang 300 juta kita beliin tanah dulu ya ngomongnya. Itu bisa jadi dapat lebih gede ketimbang rumah saya. Rumah saya itu ukuran 72 meter persegi luas tanahnya. Nah, kalau kita beliin 100 meter persegi dengan harga 300 jutaan itu masih bisa di daerah sini, daerah Karawang. Nah, cuman kalau mau lebih dapat gede lagi, kita nggak perlu di area-area yang strategis atau di dekat kota. Kita agak jauh lagi dikit, mungkin bisa dapat lebih 100 meter persegi. Nah, intinya bisa buat beli tanah lah. Nah, sisanya 100 jutanya masih bisa buat sewa ruko, bukan toko lagi tapi ruko, dengan harga yang lebih tinggi tapi tingkat gitu, dan letaknya strategis dekat kampus, depan kampus lah, dan akses karyawan untuk wirawiri berangkat kerja itu 48 juta. Nah, artinya di situ Allah kasih solusi bahwa seandainya nggak punya apa-apa terus langsung sewa itu, ya kita bisa gitu. Nah, kalau biaya kita 4 juta per bulan, kan 48 juta per tahun ya, kalau dibagi per bulannya adalah 4 juta. Sedangkan sebelumnya saya udah cerita bahwa pengeluaran kita sebelumnya sewa toko itu 30 juta per tahun dengan isi-isinya. Kalau seandainya dibagi 12 itu kurang lebih 2,5 juta. Nah, artinya belum cicilan rumah saya 2,5 juta, belum karyawan 2 juta, di total pengeluaran kita per bulan 7,5 juta. Nah, kalau 7,5 juta kita nggak punya apa-apa, terus kita sewa ruko kurangi 4 juta, artinya kita saving 3,5 juta. Nah, kita bisa beli tanah 300 juta tadi, terlebih kita masih bisa saving 3,5 juta tadi. Ya, sebelumnya sisa tabungan kita mungkin masih 50 jutaan karena 48 juta di awal, kan 100 ya tadi sisanya, 48 juta untuk sewa toko, sisanya masih 50 jutaan. Nah, di situ kita masih bisa saving 3,5 juta per bulan. Itu belum lagi untung dari istri saya jualan dan sisa gaji saya per bulan sebagai karyawan. Itu kalau ditambah-tambah mungkin tambah gede lagi tabungan kita. Nah, di situ baru tuh kebuka pikirannya bahwa kenapa nggak kayak gini aja dari dulu. Ya memang qadarullah, emang jalannya seperti itu. Baru dapat hidayah dan ilmunya seperti itu di pertengahan tahun 2018. Ya nggak perlu disesalin sih, tapi alhamdulillah itu hikmah dari kita. Dan dari situ akhirnya terpecahkan pemikiran saya yang tadinya awalnya kalau nggak nyicil nggak punya, ternyata bisa juga kok. Seandainya kita nggak punya rumah, sewa toko, sewa ruko, nabung per bulan, kumpulin terus beliin itu insya Allah bisa, mungkin bahkan lebih cepat itu. Nah, dari situ saya coba terapin ke hal-hal yang lain, lebih kan menabung ketimbang yang namanya nyicil. Nah, dari situ emang kebuka semua, dan mindset itu terpecahkan semua yang tadinya awalnya kalau nggak nyicil nggak punya, ternyata bisa terpecahkan semua, dan Allah kasih itu semua petunjuk. Alhamdulillah itu. Ya memang ada ya
Kalau hijrah, yang namanya hijrah lika-likunya luar biasa, itu dari omongan tetangga, dari omongan keluarga dan segala macem gitu. Bahkan kita harus hidup benar-benar sederhana gitu, dan siap diomongin apa aja gitu, karena orang lain melihatnya dari sisi mereka, bukan dari sisi kita yang melakukan atau yang menjalani. Tapi ya memang itulah buah kesabaran. Dan alhamdulillah, yang tadinya motor rusak, pecah bodi, tambal-tambalan tangkinya, nah, alhamdulillah sekarang ya belum kebeli motor baru sih, tapi alhamdulillah bodi, tangki, spakbor, bahkan tromol, cakram, knalpot semuanya ganti. Bodi bahkan sekarang udah dicat, airbrush, kinclong, keren lah pokoknya. Terus istri saya yang HP-nya awalnya retak gitu, diecengin lah, ditanyain sama tetangga. Sekarang alhamdulillah bisa beli HP baru cash, bagus lagi, lebih bagus daripada HP sebelumnya. Ya memang sih buah kesabaran, tapi dari sini saya masih bisa saving, alhamdulillah, hidup kecukupan. Dan alhamdulillah, bagaimana kalau kemarin itu tetap maksain sewa toko, mungkin tambah hancur tuh, karena setelah jembatan jadi, qadarullah, covid itu datang, adanya PSBB lah, adanya lockdown lah, adanya nggak bisa akses dibatasin lah, akhirnya penjualan jadi makin turun, anjlok. Nah kalau kayak gitu makin tambah rugi, makin nggak lunas tuh rumah. Kalau dulu saya masih berani gambling, saya dan istri saya berani gambling, tapi alhamdulillah Allah kasih petunjuk, ya nggak perlu gambling. Prioritas utama itu nggak perlu maksain diri. Dan ya bersyukur banget lah dengan adanya covid, ya kita masih bisa makan enak, maksudnya istilahnya ya, dan kita masih bisa tidur nyenyak tanpa mikirin hutang. Bahkan buat benerin motor, buat beli HP dalam kondisi covid ini, kita nggak perlu hutang. Dan luar biasanya Allah kasih semua petunjuk ini. Nah, semoga kisah ini jadi inspirasi teman-teman semua, dan semoga saya doakan supaya teman-teman juga segera lunas hutang ribanya dan dikasih jalan keluar sama Allah, dan segera bisa nyenyak. Saya doakan itu, amin. Dan nggak usah khawatir bahwa kalau nggak nyicil nggak punya, itu diubah aja mindsetnya. Kalau nggak punya ya nggak nyicil, udah itu aja. Karena menabung lebih enak, kita nggak perlu dikejar-kejar target, kejar-kejar cicilan, bahkan debt collector. Kalau bisa nabung ya nabung, kalau nggak bisa ya udah kita undur target kita, gitu aja. Kita nggak perlu dikekang gitu. Ya mungkin itu aja kisah dari saya, semoga menginspirasi teman-teman, dan semangat berjuang para pejuang bebas riba atau anti riba. Sekian. Ya mungkin itu aja kisah dari kami. Semoga video ini jadi motivasi dan inspirasi teman-teman agar segera melunasi hutangnya, dan saya doakan supaya teman-teman segera lunas hutangnya dan terbebas dari hutang riba. Jika teman-teman menyukai video kami atau channel kami, alangkah baiknya
teman-teman dukung channel ini dengan cara mensubscribe dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru dari kami. Dan jangan lupa like dan share supaya teman-teman yang lain tahu, karena berbagi itu indah. Mungkin itu aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.